Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Praktikum Biokimia Molekuler akan mempresentasikan mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Adapun kami dari kelompok 6 beranggotakan yaitu yang pertama ada Gabriela Stefani Sinaga, yang kedua ada Marta Sijabat, yang ketiga ada Martin Saud Hamonangan Sirait, yang keempat ada Freddy Fernandez Yaloho, yang kelima ada Zazwana Isni, dan yang keenam ada Tiara Rahmadani. Baiklah teman-teman, untuk topik yang pertama yaitu apa itu enzim. Menurut referensi, enzim adalah biokatalisator yang mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh dengan menurunkan energi aktivitas reaksi. Nah, enzim ini sangat banyak sekali gunanya dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih dalamnya lagi apa-apa itu enzim, struktur enzim, dan jenis-jenis enzim, mari kita dalami topik ini. Untuk teman saya yang selanjutnya yang akan menjelaskannya yaitu Tiara Ramadhani. Kepada Tiara saya serahkan. Terima kasih. Baik, struktur enzim ada dua, yaitu apoenzim dan kofaktor atau aktivator enzim. Yang pertama dapat kita lihat bahwa apoenzim itu merupakan bagian yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site, di mana dapat kita lihat di gambar ini dia ada sisi aktif dan sisi allosterik. Nah, sisi aktifnya itu merupakan sisi yang berikatan dengan substrat. Substrat itu merupakan zat yang dijadikan produk. Kemudian sisi allosterik itu merupakan sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Nah, sisi allosterik ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah bentuk sisi aktif atau kaku. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu kofaktor atau aktivator enzim. Sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Macam-macam kofaktor enzim itu ada koenzim, kemudian ada gugus prostetik. Koenzim itu merupakan kofaktor yang berupa senyawa organik atau vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Kemudian kalau gugus prostetik itu merupakan kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Kemudian di sini kan ada sisi aktif. Sisi aktif itu kan bagian dari apoenzim. Sisi aktif ini seperti yang dibilang tadi dapat diganggu oleh inhibitor yang bersama dengan substrat, di mana inhibitor ini akan mencegah substrat untuk berikatan. Sedangkan sisi allosterik ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang bersama dengan kofaktor. Jadi inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah bentuk sisi aktif seperti yang dibilang tadi. Jadi bedanya sisi aktif dengan sisi allosterik tadi itu, kalau sisi aktif itu dia diganggu oleh inhibitor kompetitif, sedangkan allosterik itu dengan non-kompetitif. Untuk sifat-sifat enzim selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, pada Gabriel. Baiklah, saya akan membacakan sifat-sifat enzim. Yang pertama itu ada terlibat dalam lainnya reaksi. Yang kedua, mempercepat laju reaksi. Yang ketiga, menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu.
Yang kelima, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, dapat dihambat zat tertentu. Yang ketujuh, dapat bekerja dalam reaksi bolak-balik. Selanjutnya, cara kerja enzim. Cara kerja enzim terbagi atas dua. Yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, enzim dan substrat dimisalkan sebagai gembok dan kunci. Dan menurut teori ini juga, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja dengan berikatan pada sisi aktif. Yang kedua, teori kecocokan induksi atau induktif. Menurut teori ini, yang pertama ada kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosterik. Yang kedua, kofaktor mengubah bentuk sisi aktif agar dapat mengikat substrat tertentu. Yang ketiga, substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Dan yang keempat, enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Dan selanjutnya saya silakan kepada rekan kami Martin. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor kerja enzim. Jadi faktor yang mempengaruhi kerja suatu enzim itu ada tiga. Yang pertama konsentrasi, di mana konsentrasi ini terbagi menjadi tiga lagi, yaitu konsentrasi dari si enzim tadi, kedua konsentrasi dari substrat, yang ketiga konsentrasi dari inhibitor. Yang kedua faktor yang dapat mempengaruhi suhu. Yang ketiga kemudian pengaruh konsentrasi zat-zat yang berhubungan dengan enzim. Yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim yang lebih besar dari substrat akan mempercepat laju reaksi atau mempercepat pembentukan produk. Yang kedua, konsentrasi dari substrat yang lebih besar dari enzim akan menimbulkan konsentrasi substrat jenuh atau laju reaksi maksimum yang menyebabkan ada substrat yang titik dan dikatalis ini atau menghambat pembentukan produk. Cara mencegah ini faktor menghambat pembentukan produk adalah dengan meningkatkan konsentrasi enzim dan kofaktor dan substrat. Selanjutnya suhu. Jadi pengaruh suhu terhadap kerja enzim ini yaitu semakin tinggi suhu, maka energi kinetik substrat dan enzim meningkat sehingga mempermudah keduanya saling berikatan. Yang kedua, masih dari faktor suhu, aktivitas enzim meningkat pada suhu optimum sampai suatu suhu maksimum atau sekitar 40 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi seperti di atas 40 derajat Celcius tadi menyebabkan enzim tidak bekerja karena struktur enzim rusak akibat mengalami denaturasi protein. Enzim yang mengalami denaturasi tidak dapat digunakan kembali, jadi enzimnya sudah rusak bila sudah mencapai batas, yaitu di atas 40 derajat Celcius tadi. Suhu yang terlalu rendah juga di bawah minus 30 derajat Celcius menyebabkan enzim tidak bekerja karena enzim mengalami inaktivasi. Enzim yang mengalami inaktivasi masih dapat digunakan jika suhu kembali normal. Jadi ini tidak rusak tapi tidak dapat digunakan saja dan dapat digunakan kembali jika suhu sudah kembali normal, yaitu 40 derajat Celcius. Hal lain tadi yang dapat mengaruhi kerja enzim adalah pH. pH dapat mempengaruhi struktur protein pada sisi aktif sehingga substrat untuk berikatan. pH optimum enzim berbeda-beda, dan jika tidak pada pH optimum, enzim dapat mengalami denaturasi protein. Contoh, enzim amilase bekerja pada pH netral agak. Contoh, enzim amilase bekerja pada pH netral agak basa. Enzim peptidogén bekerja pada pH sangat asam, dan maltase bekerja pada pH basa. Selanjutnya yaitu tata nama enzim. Yang kedua transferase, yang ketiga hidrolase, yang keempat liase, yang
kelima isomerase, yang keenam ligase atau sintase. Oksidoreduktase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi redoks biologis. Contoh dari tata nama enzim ini yaitu berakhiran dengan oksidase, reduktase, dan dehidrogenase seperti sulfit oksidase, nitrat reduktase, alkohol dehidrogenase. Selanjutnya, transferase merupakan enzim yang memindahkan gugus fungsi suatu substrat ke substrat lain. Contoh dari transferase yaitu transglutaminase, alanin transminase, dan metil transferase. Hidrolase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. Contoh hidrolase yaitu enzim-enzim pencernaan seperti amilase, sukrase, tripsin, renin, lisozim, dan sebagainya. Liase merupakan enzim yang memutuskan ikatan rangkap kimia pada substrat. Contoh dari liase yaitu karbonik anhidrolase, ornitin dekarboksilase. Isomerase merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan isomer suatu senyawa tunggal. Contohnya merupakan protein disulfida isomerase. Ligase atau sintetase merupakan enzim yang menggabungkan dua buah molekul secara kovalen. Contohnya yaitu pirufat karboksilase, asetil CoA karboksilase. Itulah teman-teman biokimia. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.